terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyikal karim Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kehadiratnya atas segala nikmat yang dikaruniakan kepada kita sekalian, termasuk kesehatan pada pagi hari ini, bisa kita kembali beraktivitas. Selawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang berbahagia, salah satu keunggulan dari agama kita Islam ini adalah lebih awal menginformasikan sesuatu yang merupakan janji baik dari Sang Khalik kepada hambanya, agar kita beribadah dan beramal baik di dalamnya. Di sisi lain, agama ini menginformasikan hal-hal yang boleh jadi tidak baik dan bisa diantisipasi. Hal-hal yang buruk bisa kita cut karena kita tidak hanya otomatis hidupnya, tapi sudah mengetahui bahwa ada hal-hal yang boleh jadi berbahaya pada saat kita kosong, artinya terlalu otomatis menjalani hidup ini dan tidak tahu rambu-rambunya. Itu sebabnya pada pagi hari ini kita mencoba mengangkat hal yang secara fakta pernah dan bisa terjadi. Kita mengangkat tema pagi hari ini adalah ain, atau lebih disempurnakan penyakit ain dalam pandangan Islam. Adakah itu? Sebelum ini dijawab, kita harus tahu dulu apa itu ain. Kita ta'rif pemirsa sekalian. Kalau ainun secara umum artinya itu adalah mata. Kalau kita katakan penyakit mata, bukan penyakit mata yang gara-gara letih, gara-gara capek, atau ada sesuatu yang mengganggu sehingga merah mata kita. Bukan itu maksudnya. Dalam agama ini ada kejadian bahwa ada penyakit yang bisa timbul dari pandangan seseorang kepada orang lain. Dari mana itu? Hanya pandangan mata. Wah, hebatnya. Oleh karenanya pemirsa sekalian, saya mau bacakan ta'rifnya sedikit agar berkesan. Oh, ada penyakit yang ditimbulkan hanya pandangan mata seseorang. Tukang sihir kapan? Boleh jadi. Nah, saya bacakan ta'rifnya. Penyakit ain itu adalah wahiyan nadhru ila syai'in ala ghillatin. Pandangan seseorang kepada sesuatu, boleh kepada manusia, boleh kepada makhluk lain. Penyebabnya mungkin awalnya sangat tertarik, cantik, kagum dia,
atau gagah, terheran-heran gagahnya, pintar, sangat pintar, unggul ini orang. Awalnya boleh jadi ketakjuban, tetapi ketakjuban ini dia tidak mendapatkan manfaat, bahkan boleh jadi peluang-peluang dia terkalahkan. Akhirnya muncul dalam hatinya yang bolak-balik itu rasa iri, rasa dengki. Nah, wal hasadi alaihi min ghairi dzikrillah. Ini harus ditahu memang pemirsa sekalian. Walaupun penyebab pandangannya itu awalnya takjub, tapi karena merasa terkalahkan, tersaingi, bahkan terpinggirkan, menimbulkan hasad, bukan ridho. Maka sementara yang bersangkutan ala ghairi dzikrillahi, yang dipandang juga sesama manusia ini misalnya, didengki dia juga dalam keadaan kosong, tidak ada imunnya. Imun dalam hal ini tentu memang karena dia sangat kosong jiwanya, lagi stres, lagi galau. Maka akibat pandangan orang yang dengki tadi yang menyebabkan dia rela agar saudaranya itu jatuh entah sakit, boleh terkena penyakit. Adakah ini dalam Islam? Ada. Jadi lewat tema kita pagi hari ini menegaskan bahwa memang boleh terjadi seseorang dengki kepada orang lain, apalagi kalau dengkinya dia kasih mendalam, dia sambil, apalagi kalau ada doa-doa ilmu hitamnya ini. Ini karena ada kata hasadnya tadi. Maka boleh jadi kalau orang yang dipandang itu, orang yang didengki itu, dia di keadaan kosong kepada Tuhannya, maka dia boleh sakit. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik, kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa. Secara paksa oleh penyidik, kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Pemirsa sekalian, kaum muslimin yang berbahagia, jadi agama sekali lagi menginformasikan lebih awal adanya potensi yang sakit gara-gara seseorang itu kosong imunnya, pertahanan dirinya. Mungkin dia lapar atau lagi stres,
banyak yang dia pikirkan, sama sekali tidak ingat kepada Tuhannya. Ada orang yang dengki ke dia, dia doakan misalnya, boleh sakit. Adakah ini? Ada. Saya bacakan ayatnya, karena di zaman Nabi saja ada. Ini, dalam surah Al-Qalam, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa iyakadul ladzina kafaru la yuzliqunak. Kada itu kadang-kadang kalau dibahasa Indonesiakan. Wa iyakadul ladzina kafaru la yuzliqunak. Sungguh-sungguh perilaku kafir itu yang tidak rela agamanya kamu tandingi wahai Muhammad. La yuzliqunaka, menginginkan kamu agar hancur. Itu caranya menghancurkan apa? Bi absarihim, pandangan matanya. Pemirsa sekalian, dari pandangan ini, naudzubillah ya, kita angkat agar tidak ada orang yang mau lagi ilmu yang bukan klasik, ilmu kampungan ini, kira-kira gitu. Ya, agar kita faham bahwa Nabi saja pernah senantiasa diiri oleh orang kafir dan diinginkan kehancurannya dengan cara apa? Dipandangi. Dia panggil ahli-ahli sihir agar Nabi bisa kalah, bisa lenyap dengan pandangan, dengan kekuatan sihir. La yusliqunaka bi absarihim. Tetapi ingat nih, sama dengan ta'rifnya tadi. Lamma sami'udz dzikra. Tapi setelah kamu membaca zikra, apa itu zikir? Baca Quran, wahyu Allah. Apa yang mereka katakan? Tidak mampu menembus, menghancurkan Nabi. Wa yaquluna innahu lamajnun. Mereka tidak berdaya menghancurkan Nabi karena bersandar kepada Tuhannya. Itu kekuatannya pemirsa sekalian. Nah, akhirnya mereka berkilah lagi. Gila memang tong itu Nabi. Pemirsa sekalian, ini perlu dijelaskan agar apa yang menjadi cerita klasik mistis-mistis itu memang berpotensi berakibat minimal lewat pandangan mata. Kita angkat temanya pagi hari ini, al-ain, penyakit yang diakibatkan pandangan dengki seseorang. Tapi ini kan boleh jadi berupa ilmu, tapi dia ilmu yang batil. Karena dia batil, pasti tidak kuat. Kenapa begitu pemirsa sekalian? Agar orang-orang yang dengki itu tidak memperdalam kedengkiannya karena merasa mendapat peluang. Selama ada niatnya menghancurkan orang, itu batil. Karena dia batil, pasti oleh zaman dia akan tergerus. Buktinya sekarang. Mistis di era modern itu lenyap. Walau masih ada yang kadangkala kalau dia putus asa, himmahnya, kebenciannya, mengalahkan rasionalitasnya, dia tetap mengandalkan itu. Tetapi ayat ini menegaskan mereka tidak akan mampu tembus kepada orang-orang yang tetap menjadi hamba Allah. Ada ayatnya begini pemirsa sekalian. Ilmu sihir, ilmu seperti ini juga mau menggelincirkan orang dengan kedengkian saja. Karena ada ayatnya begini. Waqul, katakan wahai Nabi, sampaikan, cerahkan, bentengi itu umatmu. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Pasti lenyap kalau kebatilan. Nah, penyakit ain, penyakit yang sering bagi kelompok-kelompok yang sangat percaya sama mistik, itu boleh jadi diandalkan ini dalam melihat saudaranya. Sejawatnya unggul. Dia tidak berdaya, bukan mau kreatif, bukan mau inovatif, bukan visi yang diandalkan. Tapi apa? Ahli nujum yang dia datangi,
yang mengakibatkan dia kalau dia pandang orang bisa saja sakit. Nah, pemirsa sekalian, ini di awal tadi saya sampaikan bahwa kelebihan, keunggulan agama Islam itu menyampaikan secara dini, termasuk membentengi diri kehidupan kaum muslimin agar hati-hati dalam hidup ini. Kalau gembira jangan terlalu lugu. Artinya jangan terlalu polos, lupa kepada Allah. Itulah sebabnya pemirsa, kalau dalam agama ada hal yang menggembirakan, gembiralah. Falyafrahu. Tapi jangan terlalu gembira, tetap rasa syukur kepada Allah. Karena kalau hanya gembiranya yang ada, entah karena cantik, entah karena gagah, lalu unggul dalam sebuah festival, hanya bangga dengan itu, ada yang dengki, boleh. Kan begini pemirsa sekalian, sekarang ini masih ada saja yang percaya kalau seseorang unggul, apalagi di era media sosial yang sangat terbuka ini, keunggulannya dilihat orang, melahirkan cemburu, itu kadangkala ya ada yang percaya nih, tapi boleh jadi memang benar, karena dianya kosong. Begitu berprestasi, tiba-tiba sakit, tiba-tiba jatuh, mengakibatkan dia tidak mampu melanjutkan bakatnya itu. Seorang anak muda, ditahu keunggulannya ini, ada orang yang dengki ke dia, begitu unggul dalam kendaraan dia jatuh, mengakibatkan misalnya dia patah, akibat orang cemburu tadi, orang dengki tadi. Nah, itulah pentingnya kita ingatkan secara dini, termasuklah kita mengangkat temanya pagi hari ini agar apa yang menjadi hak kita, keunggulan seseorang apapun bentuknya tadi, tidak lengah, lalu tidak menyandarkan diri kepada Allah, yang menyebabkan kedengkian seseorang bisa mengakibatkan kita menjadi korban. Karena kita tidak boleh menjadi korban. Ini perintah agama. La tulqu bi aidikum ila tahluka. Mati syahid seseorang yang kalau ada potensinya, bakatnya dia bentengi. Jangan lupa kepada Allah. Tidak boleh seseorang mendorong dirinya kepada yang bisa dia hancur. Ila tahluka. Wa ahsinu. Berbuat kebaikanlah selalu. Nah, kita sekali lagi mencoba menjelaskan ini agar ada kewaspadaan secara dini, agar orang yang dengki tidak tembus, agar tidak makin naik kebiasaannya dengki kepada sesamanya manusia. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah.
Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang berbahagia, penyakit ain ini, penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata seseorang, apalagi yang sudah terbiasa pendengki, dia lihat bisa menyebabkan dia, apalagi kalau sudah ditambah ilmu orang, menjadi sakit. Benarkah ini? Benar. Nabi SAW peringatkan, al-ainu haqqun. Kalau ada yang bilang, tidak mungkin Ustaz, masa sih sekedar dipandang begitu bisa orang sakit? Tidak usah saya yang jawab. Ini dijawab oleh Rasulullah SAW, riwayat Muslim, bahwa al-ainu haqqun. Penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata itu hak, benar adanya. Walau kana syai'un sabiqul qadari, sekiranya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir Allah, inilah ilmu lain, sihir, segala macam dan miripnya ini, itu ada. Oleh karenanya, kebiasaan kita memandang seseorang agar tidak menjadi dengki. Karena awalnya kita melihat biasa saja. Dipikir, oh keunggulannya dia, berarti saya kalah dong. Agar ini tidak berlanjut, kita menjadi baik juga. Atau sebaliknya, kalau kita punya potensi agar orang lain tidak, maka dianjurkan kepada seluruh kaum muslimin bahwa kalau kita melihat kebaikan yang membuat kita takjub pada kerabat kita, pada saudara kita, pada teman kita, jangan lama pikirkan itu. Apa yang dianjurkan oleh agama? Nabi bersabda begini, hadis An-Nasa'i, dianjurkan memujinya dan mendoakan keberkahan. Karena kalau lama dipikir, unggulnya si A ini, cocok dia pakai lipstik begitu. Saya enggak. Kalau lama dipikir bisa melahirkan kedengkian. Ini si anu posisinya bagus nih, saya tidak. Maka lebih bagus didoakan. An-Nasai meriwayatkan, idza ra'a ahadukum min nafsihi, jika seseorang menyadari ada keunggulan pada dirinya, nafsihi dulu, au malihi, pada hartanya, unggul ke ini ayamku misal nih. Atau apa tak? Wa akhihi, dari saudara kita, teman sejawat kita, mayu jibuhu, apa yang membuat kita takjub. Nah ini, falyad'u bil barakah, maka segeralah berdoa agar berkah. Apa maksudnya berkah, pemirsa sekalian? Agar kita tidak dimasuki rasa dengki, rasa cemburu, atau dicemburui, maka Nabi menegaskan, percepat ciptakan cinta dalam hatimu, doakan keberkahan. Kalau saudara kita yang punya keunggulan, berkahnya bisa melimpah ke sekelilingnya. Agar hadis ini betul-betul bagus ya. Karena potensi seseorang itu, pasti potensi si A ada yang tidak dimiliki oleh si B. Tapi tidak adil Allah kalau hanya si A yang punya kompetensi yang luar biasa, lalu si B tidak. Apa artinya? Nikmati dan doakan potensi keunggulan saudara kita, karena kita juga kalau menyadari masih ada potensi yang bisa kita bangkitkan, sehingga tidak mengakibatkan penyakit al-ain. Jadi pemirsa sekalian, di bagian akhir tema ini, jangan banyak atau jangan panjang jedanya kalau kita melihat keunggulan seseorang, saudara kita, kerabat kita, langsunglah berdoa. Karena kalau lama dan dimasuki bisikan syaitan yang berpotensi masuk adalah rasa dengki,
dan mengakibatkan pikiran yang macam-macam. Dan lebih berbahaya kalau seseorang sudah pernah melakukan itu benar. Dia pernah mendoakan agar jatuh. Jatuh betul di kendaraan. Karena orangnya kosong. Atau dia mengagumi anak-anak tertentu. Tiba-tiba anak itu sakit. Ternyata saya punya, ini bisikan setan ini. Saya punya kemampuan yang kalau memandang seseorang bisa dia sakit. Godaan iblis kalau ada jeda, ada waktu lowong, tidak segera berdoa syukur kepada Allah agar berkah, boleh membawa kita kepada terjerembab atau terjerumus, terhinakan oleh godaan syaitan. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Pemirsa sekalian, terbatas tentu membahas tentang tema ini. Dia sesuatu yang ada terutama bagi yang masih sangat percaya kepada mistik, tetapi pandangan yang mengakibatkan orang lain sakit itu adalah batil, oleh karenanya dia tidak akan kekal dan pasti kalah. Lakukan yang berberkah bagi kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.